Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Wulandari dengan NIM 2024-31047. Di sini saya akan membuat tabel distribusi frekuensi beserta dengan ukuran penyebaran dan pemusatan data, kemudian memperhitungkan kurva kurtosis dan kesimetrisannya untuk memenuhi UTS praktikum pada mata kuliah statistika. Oke, karena saya berdasarkan dengan absen saya menggunakan dataset 2. Ya sudah, ini dataset 2. Dan di sini kita pertama-tama menghitung jumlah data. Jumlah data menggunakan rumus sama dengan kemudian count. Kemudian kita tab dan kita blok data yang ingin kita hitung jumlahnya atau banyaknya. Kemudian ke enter, dan di sini ada 150 data, dan kemudian max. Kita mencari maksimum, di mana menggunakan rumus max. Dan kita tab, dan kita blok lagi data yang ingin kita cari nilai maksimumnya. Kemudian kita enter. Sini ada nilai 500 sebagai nilai maksimum atau nilai terbesar pada dataset 2 ini. Kemudian minimum, gunakan rumus min, kita tab, dan kita blok data yang ingin kita cari nilai minimum atau terkecilnya. Kemudian kita enter. Sini ada 15 sebagai nilai terkecil pada dataset 2. Kemudian range menggunakan rumus maksimum dikurang minimum. Kita pencet aja maksimum yang tadi kita udah cari dan minimum yang kita udah cari. Dan ini maksimum dikurang strip minimum. Kemudian kita enter. Sini ada 485. Kemudian kita mencari jumlah atau banyak kelas ya, menggunakan rumus dari statistika sendiri, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3. Jangan lupa dikali log. Kalau udah ada kayak gini, kita tab, kemudian kita input berdasarkan jumlah datanya, yaitu 150. Kita pencet aja. Kemudian kita enter. Sini jelas angkanya 8, sekian. Karena ini jumlah atau banyak kelas, jadi kita harus membulatkan. Membulatkan menggunakan rumus round. Kita tab, kita pencet di sini jumlah atau banyak kelas atau tabel yang ingin kita bulatkan, kemudian kita enter. Oke, salah. Numnya itu 0. Ini biasanya di number ini kadang ada koma atau titik koma. Kita tutup kurung, enter. Saya memakai beberapa referensi seperti praktikum, statistik yang praktikum di laboratorium maupun praktikum pertama dan laporan praktikum. Kemudian lebar kelas sendiri punya rumus, yaitu range dibagi banyak kelas. Berarti range
bagi banyak kelas. Ini ada 60,6025. Nah, di sini karena ini lebar kelas, jadi kita harus membulatkan angka desimal berapapun ke atas, karena agar setiap bagian dari lebar kelas tersebut ikut. Jadi kita menggunakan rumus round up. Kita tab, kita pencet yang ingin kita round up atau pembulatan atas, kemudian koma 0, dan kita enter. Jadi 61. Jadi sudah jelas di sini kalau jumlah atau banyak kelas yang kita punya ini ada 8 dan lebar kelas per ininya itu ada 61. Kita bikin di sini. Kita tulis dulu 1 dan 2, terus kita blok dulu keduanya. Kemudian kita tarik dari ujung sini ke ujung kanan bawah ke bawah. Terusnya ini karena ini kurang jadi dibikin dulu. Nah, kalau misalkan kita tidak memblok, jadi yang turun malahan angka yang sama. Oke. Sekarang batas bawah diambil dari nilai terkecil atau nilai minimum dari sebuah data. Jadi kita ini sama dengenin aja nilai minimumnya itu 15. Oke. Kemudian batas atas itu adalah minimum ditambah range, bukan range, maaf, ditambah lebar kelas dikurangin 1. Batas bawah ditambah lebar kelasnya sudah dibulatkan ya teman-teman, dikurangi 1. Kemudian untuk ini batas bawah selanjutnya yaitu batas atas kelas sebelumnya ditambah 1. Kemudian kita bisa tarik. Oh, ternyata belum. Yang batas atas bisa kita tarik. Gimana bro? Mama. Oh, di itu nih. Oh, berarti kita harus bikin batas kelas sampai kelas kedua dulu. Jadi ini itu tadi ditambah range
range maksudnya lebar kelas, terus Fn F, oh iya F4, maaf guys, kurang 1. Coba kalau kita tarik, belum. Nanti kita tarik satu-satu aja. Baik, ini adalah kelas dengan batas atas dan batas bawahnya. Kemudian frekuensi yang harus kita pakai di sini adalah rumus frekuensi. Kita tab, kita blok datanya. Nah, sudah, kita koma. Astagfirullahaladzim. Salah. Kalau misalkan kita mau keluar dari rumus, kita harus yang ada ini.
taruh ini di lain dulu. Lanjut. Oke, ini kita lanjut ke frekuensi, di mana di sini itu harus ada satu ya untuk totalnya. Terus ada beberapa juga yang pakai total, ada di nilai tengah dan nilai tengah kali frekuensi dan U kali V.
Oke, untuk frekuensi ini kita blok semua dan kita tulis rumusnya frekuensi, terus kita tab dan kita menentukan ngeblok dari data yang kita punya. Kemudian kita koma, terus karena ini tertutup, jadi kita menggunakan batas atas. Jadi kita tulis aja yaitu I9. 9 sama dengan I16. Kurung, kita enter. Ini yang pakai CTRL CV. Oh iya, salah guys. Karena udah di blok, kita frekuensi kayak tadi, tab, kita blok semua. Terus di koma, I9, I9 sampai dengan menggunakan titik 2, I9 sampai I16. Tutup kurung, kemudian Ctrl Shift Enter. Dan ini frekuensi dari data tersebut. Kemudian kita summary di sini menggunakan rumus sum, kemudian tab, kita blok dari atas sampai bawah yang ingin kita jumlahkan, kemudian kita enter. Benar ya, hasilnya 150 dengan jumlah data yang tadi kita udah cari. Kemudian FK ini sama dengan frekuensi yang pertama, kelas pertama. Kita enter, kemudian ini sama dengan FK sebelumnya ditambah frekuensi kelas sebenarnya. Enter, benar ya, 13 tambah 22 itu 35. Setelah itu kita tarik. Kemudian ini atau nilai tengah ini, oke, batu 1 dikali batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Salah, kita sama dengan dulu. Oh, sebelumnya mohon maaf tadi kepencet power off, jadi rekamannya ke stop. Ini aku share screen lagi. Masih dengan yang tadi, pencet sama dengan 1 dikali batas, dalam kurung dulu, batas atas ditambah batas bawah, tutup kurung, dibagi 2. 45. Sebenarnya 90. Ini terus kita tarik. Terus kita summary. Tab. Enter. Kemudian mi kali V ini, kita pencet mi dikali frekuensi sampingnya. Terus kita enter. Terus kita tarik. Kemudian kita summary. Kemudian U adalah peletakan nilai 0 pada frekuensi tertinggi.
Frekuensi tertinggi di sini ada di kelas ketiga yaitu 23, jadi kita pencet 23. Di sini itu 0. Nah, berarti kalau itu berarti di sini 1. Dan selanjutnya ini juga 1 dan min 2. Sini kalau untuk Okalivi juga sama. Maaf, mau ngecek ini udah gimmick. Ya udah. U dikali frekuensi. Tarik. Ini kita summary. Enter. Baik, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita mencari ke ukuran pemusatan, yaitu di mana kita mencari mean dan median serta modusnya. Dalam mencari mean, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu di mana kita mencari dengan nilai tengah maupun dengan skala. Oke, yang pertama kita karena sini sudah jelas bahwa kita memakai summary dari Mi dan Mi dikali frekuensi. Jadi kita langsung ambil saja dari sini. Mi kali V di sini. Kemudian frekuensi kita bisa pakai dari jumlah data di sini atau frekuensi ini. Kalau aku pakai dari jumlah data ini. Dan X rata-ratanya itu dibagi. Jadi jumlah Mi dikali V dibagi jumlah V atau frekuensi, kita enter. Segini. Kemudian XO. Ini. Nilai tengah kelas pertama dibagi H13. Nilai Mi kelas pertama itu 45. Dikali V ini dibagi frekuensi.
13. C ini lebar kelas yang kita udah punya tadi. Kalau X rata-rata itu dari data ini kita tambahkan ini dulu. CXO ditambah dengan C. Kemudian dikalikan dengan U rata-rata. Hasilnya nggak sama. Harusnya mean ini karena dicari dengan dua cara. Harusnya sama ya guys. Sebentar. Oh maaf, XO itu adalah nilai titik skalanya. Titik 0 skala. Kan 0 ya. Jadi pakai nilai tengah ini. Wow, sama kan guys? Maaf ya, agak keliru. Kemudian ini karena mean sudah sama dan mean sudah kita dapatkan. Ini tiganya sama ya. Lanjut ke median, mencari median. Oke, median itu, kelas median itu kita cari itu dari banyaknya jumlah data dibagi 2. Iya, H13 berarti pakai dari frekuensi yang di sini. Jumlah data kita frekuensi di sini dibagi 2. 75. Nah, karena kelas median ini 75, kita lihat dari FK-nya ini masuk ke mana. Kalau kita lihat di sini, dia masuk ke kelas keempat. Kita cari dulu sebentar TB-nya itu apa. TB. Berarti ini kan kelas ke-2. Berarti ini 119. Berarti ini benar ya ini. TB itu kelas batas bawah sebenarnya dari kelas median. Kalau FK-nya sendiri itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan F median itu frekuensi median. Oke, kita pakai. Kalau di statistika atau di teorinya itu pakai LO. Ini karena ini tadi 75 masuk ke kelas keempat, kita pencet ini dikurang 0,5. Nah, kemudian FK-nya ini pakai kelas sebelum dari kelas median. Karena tadi 79 ini 58. Kemudian F median itu frekuensi dari kelas mediannya. Terus C-nya itu sama dari lebar kelas ini. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini TB ditambah kelas median dikurangi FK dibagi F median dikali C. Oke. Nanti kita sama denganin
TB ditambah harusnya oke C, tapi kayak ya udah biarin. Dalam kurungnya 2 kali kelas median dikurangi FK tutup kurung dibagi frekuensi kelas median tutup kurung yang kedua, kemudian dikali C. Oke, kita sama dengan dia hasilnya 246,881. Karena median udah, kita lanjut ke modus. Oke, lanjut ke modus. TB-nya itu adalah kelas yang mengandung frekuensi terbanyak. Sini frekuensi terbesar kita kan ada 23, jadi kita ini tuh maksudnya frekuensi sebenarnya bukan maaf, batas bawah sebenarnya dari kelas modus. Jadi dikurang 0,5. Kemudian D1 itu adalah frekuensi dikurangi frekuensi sebentar. Batas atas apa batas bawah? Batas bawah. Nah, ini min 2 ini di H D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum modus. Oke, kita balik lagi ke ini. Berarti kita sama denganin frekuensi kelas modus itu kan ada di kelas ketiga. Berarti 23 dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Bentar. Kemudian D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah modus. C-nya itu sama kayak tadi, yaitu lebar kelas. Nah, untuk modus sendiri, rumusnya itu ada batas bawah sebenarnya kelas modus ditambah tadi deh, ini 2 kali lagi D1 dibagi D1 lagi ditambah D2 tutup kurung salah deh, maaf, tambah berapa tadi nih, buka kurung
D1 dibagi, buka kurung, D1 ditambah D2, tutup kurung. Terus tutup kurung lagi, terus dikali C. Ntar, jadi ini modusnya, 156. Ya, selanjutnya kita mau, karena ini udah ukuran pemusatan data, nah kita lanjut menghitung ukuran tata letak data, yaitu di mana di sini menggunakan desil, kuartil, dan persentil. Untuk mempersingkat waktu, aku bakalan pilih dari sini aja. Nah, untuk desil yang sudah ditentukan, karena NIM aku adalah angka ganjil, aku bakalan pakai mencari desil 7. Kebetulan nih. Oke, terus ini kita bold. I-nya itu 7. Nah, N-nya itu, apa ya N ini? N itu 20. N itu frekuensi. Terus kelas desil I ini.
dikurung tak. Oke, di sini desil itu rumusnya itu TBI ditambah kelas desil pertama dikurangi FKI. FKI itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, terus dibagi dengan frekuensi desil itu sendiri, kemudian dikali oleh C. Hasil ini 366. Selanjutnya ke persentil, kuartil. Sesuai dengan NIM ganjil, aku disuruh mencari kuartil 3. Kuartil 3. N-nya itu sama kayak tadi, dari frekuensi plus kuartilnya ini 3 dibagi kelas kuartilnya kan kelas ya, kuartil keberapanya atau I-nya berapa dikali dibagi karena kuartil itu sampai 4 doang, jadi ini 4 dikali N ya. Oke, sama penakan 112,5 kita lihat di sini. 112,5 itu masuk ke dalam kelas ke-7. Jadi TBI-nya kita menggunakan batas bawah dari kelas ke-7 dikurangi 0,5 sehingga menjadi batas bawah sebenarnya. FKI itu kelas frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, jadi 110. Kalau FQI itu sendiri frekuensi kuartil dari I-nya beberapa. Jadi 21. C-nya itu masih sama kayak yang tadi, gunakan lebar kelas. Kuartil I itu rumusnya TBI ditambah dalam kurung 2 kali kelas kuartil dikurangi FKI tutup kurung dibagi frekuensi kuartil
tutup kurung, dikali C. Kemudian selanjutnya ke persentil. Kelas persentil I. Ini FPI. Mengikuti dengan ketentuan NIM ganjil menggunakan persentil 78. N-nya 150 seperti biasa. Ntar kelas persentilnya yaitu I dibagi 100 dikali N. Oke, TBI-nya kan ini 117 masuk ke dalam kelas ke-7. Batas bawah kelas ke-7 dikurangi 0,5. Sama dengan FKI-nya sebelum kelas ke-7 adalah 110. Ya kan? Oke. FPI-nya kelas atau frekuensi kelas ke-7. C-nya fiber kelas. Persentilnya menggunakan rumus TBI ditambah buka kurung 2 kali kelas persentil dikurangi FKI tutup kurung dibagi frekuensi persentil tutup kurung dikali C. Jadi segini. Baik, inilah adalah tabel distribusi frekuensi serta ukuran pemusatan data. Kemudian kita lanjut ke ukuran penyebaran data. Terus dulu deh, di sini berarti di sampingnya aja. Cuma nggak ada di sini. Clear content, terus kita Dua. Yang satu apa isinya? terus ini kita bikin
batas bawahnya dikurang 0,5. Batas bawah, kan batasnya kan ada 8 nih. X jadi ini pakai kita bikin kelas sebenarnya. Maksudnya batas bawah dan batas atas sebenarnya. Jadi dikurangi, benar, dikurangi 0,5. Nah, kita kurangi gini. Terus ini batas atas sebenarnya ditambah 0,5. Tarik. Nah, kalau ini untuk bikin mini tuh petik 1 dan strip. Tarik. Dan ini kali rata-rata. Nah, ini mi kali rata-rata berarti dari nilai tengah kelasnya dikurangi, oh ini bukan kali ya, ini minus, dikurangi, bener dikurangi rata-rata itu ada di mean sini. Kayak di dolarin. Ini dikurangi mean di F4 FNF. Oke. Enter. Nah, kalau sebelahnya ini diabsolutkan atau dimutlakan menggunakan rumus ABS. ABS. Tab nih. Enter. Langsung kita tarik aja. Oke. Untuk mi kali V ini berarti frekuensi yang ada di sini. Sama dengan dikali frekuensi. Ada apa nih bener ya? Kita tarik. Ini sama dengan summary upload. Enter. Terus ini itu dikuadratkan itu nulisnya ya udah digituin aja. Tulis manual. Coba.
Ini kurang X absolut pangkat 2 dikali Pi. Jadi tinggal dikali Pi. Ini sama dengan samain lagi. Log enter. Sudah, kemudian kita mencari ukuran variasi simetrisan dan kurtosis. Untuk ukuran variasi ini kita bisa cari range dengan dua cara. Yang pertama itu ada dengan mengurangkan nilai maksimum dan minimum. Kita lakukan tadi. Balik dulu. Oh, berarti nilai tengah kelas terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Itu cara pertama. Dan ini batas atas kelas terakhir dikurangi dengan batas atas kelas pertama. Nilai tengah kelas terakhir kurangi kelas terakhir dikurangi dengan batas nilai tengah kelas pertama. Kalau cara kedua, batas atas kelas terakhir dikurangi batas atas kelas pertama. Dan ini tuh hasilnya beda. Tapi kalau misalkan kita kurangi cara kedua dengan cara pertama, hasilnya jadi range kelas yang kita pakai di sini. Maksudnya bukan range, tapi lebar kelasnya. Oke. Range itu kan range antara ini ke ini. Jadi, gininya lah. Tuh. Oke. Terus, selanjutnya. Varian dan RS itu apa ya? Simpangan rata-rata. Caranya, ini dibagi N. Dibagi jumlah data. Bedain warnanya.
nilai N ya, atau frekuensi. Ini juga itu berarti yang ini. Yang terakhir dibagi frekuensi. Jumlah N 150. Simpangan baku caranya dikuadratin kalau nggak salah. Tapi itu kan variatif. Gimana? Oh, SGRT dari nilai tesnya. Benar. Oh, itu tuh iniin. Square root odd number. Itu mengakarkan. Koefisien V itu apa? Koefisien V itu C41 berarti simpangan baku dibagi mean, simpangan baku dibagi mean dikali 100. Meannya di 100. Terus kita lanjut ke sini. Ke simetrisan. Simetrisan itu yang mana ya? Jadi ini modus dan mediannya. Oh, E20 kurang K20. Kurang K20. Ini modus. Mean dikurangi modus dibagi simpangan baku. Di sini 3 dikali mean kurangi median dibagi simpangan baku. Berarti mean dikurangi modus dibagi simpangan baku. Mean dikurangi modus. Maaf, salah guys. Dalam kurung. Mean dikurangi modus dibagi simpangan baku. Kalau ini itu 3 dikali mean dikurangi median dibagi simpangan baku 3 kali. Berarti dia sama aja. Oke, dibagi simpangan baku. 3 dikali. Enggak boleh enggak.
N dikurang median dikurung bagi simpangan baku. Nah, kalau dilihat dari sini, di kesimetrisan karena kurang dari 0, lebih dari 0 atau menunjukkan ke positif, dia condong ke kanan. Lanjut ke kurtosis. Sebelum ke kurtosis itu kita harus bikin tabel ini dulu, di mana absolut nilai tengah dikurangi rata-rata itu dipangkatkan 4. Kita buat di sini. Apa yang matiin? Jadi tulis manual aja, dimana kita udah punya absolut dari mix. Tapi kan itunya banyak ya. Maaf guys, ulang. Delapan ya. Absolut mi kurang X dipangkatkan 4. Tarik. Ini dikali FI. Tarik. Sini dibuat summary. Ini belum clear. Untuk mencari kurtosis menggunakan M4 dan S4. Jadi summary ini dibagi 20. Kalau ini simpangan baku dipangkatkan 4. F47 dibagi ini dibagi 20. Bisa gitu dong. 20.
20. Salah ketik. Ini simpangan baku dipangkatkan 4. Ukuran kertas sisnya ini M4 dibagi S4. Kalau kurtosis itu kalau lebih dari 3 berarti leptokurti. Baik, mungkin sekian dari saya di mana saya telah membuat tabel distribusi frekuensi beserta dengan ukuran penyebaran dan pemusatan datanya dari dataset 2. Saya Karina Aulelandari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.